Assalamualaikum, hai semuanya teman-teman onlineku, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan apabila yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah, ini saya lagi di warung makan karena anak saya yang pertama itu, yang laki-laki itu lagi milad ya, yang ke-17 tahun. Karena tidak ada acara tiup lilin dan potong-potong kue, jadi kami makan bersama. Ini kami berlima, tapi karena warung makannya ini satu meja tuh hanya 4 bangku dan bangkunya kecil-kecil, jadi kami duduknya terpisah. Jadi satu meja kami bertiga yang perempuan, satu meja di seberangnya anak saya yang laki-laki dan suami saya. Nama warungnya ini warung Rasa Baru. Kami sebenarnya sudah beberapa kali kesini karena sudah tahu rasanya itu lumayan enak dan juga harganya tidak mahal, jadi kami ke sini lagi. Kebetulan saya dan anak-anak saya yang perempuan 2 ini kepengen makan bakso, dan anak saya yang laki-laki katanya, "Mak, saya 2 porsi." Ya memang dia kalau makan selalu 2 porsi ya namanya juga anak laki-laki baru masa pertumbuhan juga kan, memasuki usia dewasa, otomatis porsi makannya besar ya. Alhamdulillah, yang penting sehat walafiat lahir dan batin. Nah, ini saya sudah pesan makanannya sambil menunggu yang dipesan sudah datang. Kami sambil makan rempeyek karena lumayan lama kan ya nunggu, apalagi anak saya ada pesan nasi goreng. Biasanya agak lama itu nasi goreng dibuatnya, jadi daripada duduk melongo ndak ada yang di ini, jadi yang dikunyah-kunyah, jadi ya sambil ngunyah inilah peyek. Nah, itu tadi kan ada daftar-daftar menunya. Kemudian setelah sekian menit, kurang lebih hampir 15 menit lah kami menunggu. Datang sudah, minumannya aja dulu yang datang ya, sambil menunggu lagi. Mungkin bilang ibunya itu kurang lebih 5 menit lagi ya Bu ya. Oke lah, sabar kami ya, padahal sudah lapar betul nih, sudah jam 1 siang. Nah, sambil nunggu makanan ini, sambil nunggu kami makannya, sambil cerita sedikit-sedikit ya, agar teman-teman tidak bosan juga menontonnya. Nah, saya ini anak tiga-tiganya beda tempat lahir dan jauh-jauh ya. Anak pertama di Kalimantan, anak kedua di Papua, dan anak ketiga di Sulawesi. Karena apa? Karena suami saya kan kerjanya pindah-pindah. Jadi pas kami pertama kali itu memang di Banjarmasin, dan saya ketemu suami saya juga di Banjarmasin. Suami saya orang Sulawesi. Kami berdua itu kerja, saya kerja ya, dan kantor kami itu berdekatan. Nah, disitulah kami ketemu, yang namanya jodoh ya. Orang seberang lautan pun bisa menjadi suami kalau memang sudah jodoh. Nah, kemudian setelah punya anak pertama, saya memutuskan pas hamil anak kedua. Saya hamil 4 bulan, saya berhenti kerja, dan suami saya waktu itu pindah ke Papua. Jadi saya disuruh suami saya ikut dia. Jadi saya otomatis pilih berhenti bekerja dan kemudian pindah ke Papua dalam kondisi hamil 4 bulan, dan kemudian melahirkanlah yang anak kedua ini. Nah, ini yang cewek ini di Jayapura lahirnya.
Nah ini penampakan anunya ya, baksonya tadi ya teman-temannya. Oke, lanjut lagi ceritanya. Kemudian setelah 5 tahun di Jayapura, Papua sana, saya hamil juga. Terus hamil karena saya tidak ada keluarga di sana di Papua. Nanti takutnya melahirkan tidak ada yang dampingi orang tua atau saudara ya. Jadi saya putuskan untuk ke mertua saya di Sulawesi Selatan. Jadi saya hamil pas waktu itu hamil 5 bulan jalan 6 bulan anak ketiga. Saya ke kampung halaman suami saya di Sulawesi Selatan di rumah mertua saya, dan disitulah saya melahirkan anak ketiga saya. Nah pas saya melahirkan usia anak saya 1 bulan, tau-taunya suami saya juga dipindah ke kerja ke Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ya, ngumpul lagi lah kami di sana. Tapi di Sulawesi Selatan tidak lama, kurang lebih setengah tahun suami saya dimutasi dari Jayapura ke Sulawesi Selatan 6 bulan lebih kurang lebih. Kemudian dipindah lagi ke sini ke Tanjung Seler Bulungan. Nah setelah dipindah ke sini, ikutlah juga kami berempat, saya dan anak-anak saya bertiga pindah juga ke sini dan sampai sekarang. Dan paling lama ya suami saya di Bulungan ini, Tanjung Selor ini. Sudah kurang lebih 9 tahun kami di Tanjung Selor sini. Jadi kami itu bertualang dari Banjarmasin ke Jayapura, dari Jayapura ke Makassar, dari Makassar ke Tanjung Selor sini. Dari 2011 sampai sekarang kami mutar-mutar seperti keliling Indonesia ya, Indonesia Raya. Ya jadi punya anak 3, beda tempat kelahiran tiga-tiganya. Ya alhamdulillah bisa merasakan tempat di kampung orang. Kalau kita berangkat sendiri tidak mungkin lah ya, kayak semacam ke Papua sana ya, tidak mungkin ke sana kalau tidak ada keluarga, dan juga tidak mungkin ke sana kalau tidak ada pekerjaan. Jadi ya disyukurilah meskipun apapun, yang penting kami selalu sehat, selamat, aman gitu ya. Dan keluarga kami juga mendukung. Dan yang sayang itu ya, selama kami meninggalkan Banjarmasin, selama itu juga rumah kami itu kan yang di Banjarmasin kami tinggalkan. Sayang sih ya, mau dijual kenang-kenangan gitu ya dari awal menikah. 1 tahun menikah kami ambil rumah itu ya, beli rumah itu, kemudian sampai sekarang kan sayang ya, mau dijual juga, mau apa, karena kepikiran mau dijual itu karena ini ya, sayang tidak ditempati kan. Nanti pulang ke sana ujung-ujungnya memperbaiki aja, ditempati tidak tapi memperbaiki, karena kan namanya rumah kosong. Meskipun rumah batu gitu ya, rumah beton, tetap aja ada ada kayak kerusakan, atau paling tidak membersihkan lah ya, kayak dibersihkan halamannya dari yang rumput-rumput liar, terus pagar-pagarnya itu yang perlu dicat ulang kan, ya begitulah yang namanya rumah lama tidak ditempati. Tapi ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti pensiunnya balik lagi ke kampung halaman saya, tidak mikirkan rumah lagi karena sudah ada rumah, dan juga sudah ada calon usaha kami. Saya sudah bangun kos-kosan di samping rumah kami. Nah itu juga alasan kenapa kami di sini hanya ngontrak rumah tapi tidak beli. Karena itu ya, kalau beli nanti saat pindah ke atau balik lagi ke Banjarmasin, rumah yang di sini dibeli untuk apa gitu ya, untuk siapa,
Kalau dijual kan pasti lama kan, pengalaman ya. Teman suami saya yang sama-sama satu kantor, dia kan dimutasi ke luar provinsi juga. Dia sudah terlanjur beli rumah di sini, sudah 5 tahun dia pindah ke tempat yang baru, sampai sekarang rumahnya belum laku. Nah itulah yang menyebabkan kami berpikir tidak usahlah beli rumah di sini kan, ngontrak aja rumah yang seadanya, yang penting tidak kepanasan dan tidak kehujanan, karena sudah ada rumah di kampung halaman saya. Begitu ceritanya teman-teman. Nah ini anak bungsu saya, dia lahir di kampung halaman bapaknya, jadi anak pertama, sama dengan saya, tempat kelahiran di Banjarmasin. Anak kedua aja yang sendiri, tidak ada yang samanya, di Jayapura. Dan anak ketiga yang ini tempat lahirnya sama dengan bapaknya, yaitu di Sulawesi Selatan. Panjang perjalanan kami berpetualang ya. Puas saya dari anak saya yang pertama itu umur 3 tahun sudah mulai berpetualang ke provinsi-provinsi lainnya. Alhamdulillah sampai saat ini kami sehat walafiat, dan bersyukurnya lagi kami di sini lama ya, tidak dipindah, karena kalau pindah-pindah terus itu kasihan anak-anak sekolah ya teman-teman ya. Dia baru berapa lama di sekolah, nanti pindah sekolah lagi, adaptasi lagi. Sudah pengalaman seperti anak saya yang pertama itu, yang laki-laki itu ya, dia SD saja sudah berapa kali ya, 4 kali pindah. Pertama kelas 1 di Jayapura, terus kelas 2 saya pindah ke Sulawesi waktu melahirkan adiknya itu, sekolah di Sulawesi. Terus kelas 3 dia di Banjarmasin ikut neneknya sempat setahun. Baru setelah itu saya tidak bisa lama-lama pisah sama anak gitu ya. Saya ambil lagi anak saya bawa ke sini, sekolah di sini. Jadi selama SD itu anak saya yang pertama itu 4 sekolah. Kasihan ya, adaptasi terus, baru setahun nanti pindah lagi, adaptasi dengan pelajaran, dengan guru-guru dan dengan teman-temannya, juga dengan lingkungan tempat tinggal. Nah dengan di sini lama 9 tahun, syukur alhamdulillah anak saya tidak pindah-pindah lagi sekolah. Kadang yang bikin mumet itu ya urus-urus surat-surat pindahnya ini loh teman-teman, dari sekolah yang asal terus ke sekolah yang mau dipindah, belum lagi nanti ngantarnya ke sekolahnya bolak-balik kan gitu kan. Urus-urusnya tuh pasti tidak 1-2 kali mendatangi aja sekolahnya kan, pasti sampai beberapa kali, dan juga cari juga sekolah yang mau menerima kan pindahan. Nah pengalaman saya ya, itu anak yang pertama. Jadi bersyukur sekali di sini selama 9 tahun tidak ada pindah-pindah sekolah anak saya. Oke, itulah cerita ketiga anak saya dan petualangan kami selama 2011 sampai sekarang. Nah ini sudah mau sambil makan-makan, ini saya perasin jeruk nipis ya tehnya, karena manis betul saya rasa. Kalau saya ini kalau manis-manis itu saya kurang suka ya. Untuk makanan juga saya cenderung ke gurih. Minuman juga tidak suka yang terlalu manis-manis. Makanya saya gula pasir itu 1 kilo biasanya 2 bulan baru habis. Nah ini sudah selesai makan, tinggal bayar. Total makanan dan minuman yang saya bayarkan hanya Rp167.000. Lumayan tidak mahal kan ya teman-temannya, standar aja sih bagi saya, dan juga rasanya tidak mengecewakan, enak gitu ya. Oke lah, sekian dulu cerita dari saya, video saya, semoga teman-teman menyukainya, dan jumpa lagi kita di video saya selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.